Apa itu komputer forensik? Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam relevannya dalam urusan hukum yang sedang diselidiki. Untuk tujuan penting komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti data yang ada untuk mendapatkan apa yang terjadi kepada komputer tersebut serta siapa yang bertanggung jawab, baik user maupun stakeholder. Pada contoh kasus di Indonesia, Kejati DIY libatkan ahli forensik digital untuk periksa tersangka mafia tanah. Yogyakarta-Kompas.com, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY mengundang ahli forensik digital untuk ikut melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyalahgunaan tanah kas desa atau TKD, yakni Dirut PT Dets Tama Putri Sentosa. Digital forensik diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus atau disembunyikan. Forensik juga dapat dilakukan sektor swasta seperti penyelidikan benang perusahaan atau in-house, penyelidikan industri atau penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah. Ada 6 tahap untuk komputer forensik dengan tingkatan atau langkah pada investigasi komputer forensik. Itu readiness. Persiapan melaksanakan satu proses forensik adalah tahapan yang penting. Terkadang tahap ini sering terlewatkan dalam proses pengecekan awal. Pengecekan awal kesiapan dan sistem akan memberikan bukti yang kuat bila perangkat-perangkat yang akan digunakan telah melakukan audit sebelumnya. Evaluation. Tahap komputer forensik kedua ini adalah evaluasi pada petunjuk apakah perintahnya jelas atau mungkin tidak. Bila mana belum jelas, Anda harus melakukan klarifikasi pada petunjuk yang ada sehingga Anda dapat persiapkan diri sebelumnya. Collection. Tahap ketiga ini merupakan tahap yang cukup penting. Hal ini dikarenakan di sini merupakan tahap implementasi komputer forensik. Di sini juga beberapa investigasi biasanya ikut standar operating prosedur SOP. Yaitu diantaranya 1. Secara fisik menutup perangkat yang ada baik komputer, PDA, tablet, smartphone hingga seluruh gadget yang dapat memberikan bukti. 2. Pastikan jika bukti-bukti pada perangkat yang telah dilakukan atau isolasi tidak bisa dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja terkontaminasi oleh hal yang tidak diinginkan. Mencoba copy dari lokasi penyimpanan perangkat. Setelah di copy, barang aslinya akan dikembalikan lagi ke ruangan isolasi untuk memastikan dalam keadaan baik tanpa kontaminasi. 4. Semua proses penyelidikan dilaksanakan di hasil kopian dan bukti tersebut. Analisis. Tahap yang selanjutnya dilakukan oleh investigator itu memanfaatkan beberapa teknik serta software khusus forensik yang berguna untuk mempelajari data-data yang ada di dalamnya, mencari file-file yang disembunyikan atau hidden, mencari yang disembunyikan atau yang tersembunyi, file yang terinskripsi, yang sudah terhapus atau bahkan juga yang telah dihilangkan. Presentation. Semua hasil temuan yang dikemukakan pada digital copy tersebut selanjutnya didokumentasikan ke dalam laporan temuan yang akan diverifikasi dengan aslinya untuk persiapan pada proses hukum yang berlaku. Review. Tahap paling akhir ini sering ditinggalkan dengan alasan banyak pekerjaan yang menanti. Tetapi dengan dilakukan tahap ini dalam setiap pengerjaan akan membantu dalam
meningkatkan kualitas dengan cara efektif serta efisien dan bisa menghemat biaya yang diambil. Untuk legalitas digital forensik, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif inilah yang kelihatannya dianut oleh hukum acara pidana di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Untuk melakukan lebih tentang 2 alat bukti yang sah, mari kita lihat bunyi pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apakah pembuktian forensik digital memenuhi unsur sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dianut oleh KUHP? Tentunya dalam hal ini pertama-tama hakim hanya mempunyai keyakinan kebenaran sejati atas pembuktian forensik digital, baik yang menyangkut prosesnya maupun hasilnya. Kedua adalah pembuktian forensik digital harus memenuhi unsur pasal 184 ayat 1 KUHP. Itu saja yang ingin saya sampaikan tentang materi komputer forensik. Saya Rangga Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.